mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kita absen dulu. Hadir semua teman tak? Atau ada yang tidak hadir? Ada di suatu. Hadir semua? Iya. Tidak, Ibu. Siapa? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Siapa? Irham. Iya. Sama Iya. Kira-kira kenapa itu? Sakitkah atau ada acara keluarga? Sakit. Tidak ada acara keluarga. Jadi kalau teman saya yang sakit, kita doakan supaya bisa kembali pulih untuk belajar kembali bersama kita. Oke. Soalnya saya absen dulu satu-satu. Nisa, Hadir, Bu. Mutiara, Nur Hidayah, Hadir, Bu. Anis, Hadir, Bu. Irfan, Anas, Hadir, Bu. Masril, Hadir, Bu. Jelo, Hadir, Bu. Fakri, Hadir, Bu. Nasila, Riyani, Saskia. Oh ini yang dipakai. Melakukan literasi Al-Quran, kita sama-sama mengucapkan ayat di atas. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubasyirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Selanjutnya kalian perhatikan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar akhirat dan bil alamin. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya profil pelajar rahmatan lil alamin, berkeadaban, dinamis dan inovatif. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita masih membahas tentang berpoya-poya. Jadi hari ini kita juga masih membahas tentang materi itu. Kira-kira gambar ini gambar apa? Yang satunya cendol dekat. Ya, kenapa yang berpoya? Oke, selanjutnya kenapa itu? Kalau yang sedih. Apalagi kenapa itu di situ? Tidur siang itu. Tidur siang. Oke. Jadi kita belajar tentang menghindari hidup berpoya-poya. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini, yakni peserta didik dapat menganalisis, membahas, menghindari akhlak mazmumah. Kemudian tujuan pembelajaran kita, yakni peserta didik mampu membuat sebuah karya yang bermanfaat untuk menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berpoya-poya. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini adalah membuat sebuah karya dengan menghindari hidup berpoya-poya. Karena minggu lalu sudah menganalisis sebuah gambar nyata di dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita akan membuat sebuah karya. Jadi di sini sudah biasa tuh buat sebuah karya untuk memotivasi seseorang untuk menghindari sifat akhlak yang buruk. Selanjutnya kalian perhatikan sebuah slide atau materi hari ini. Menghapuskan sebuah uang dengan membeli sesuatu dengan kesenangan serta minim akan sebuah manfaat. Kemudian awal dari sikap berpoya-poya adanya sebuah harta yang berlebih. Sebuah harta yang berlebih ini sehingga memunculkan yang namanya sifat israf yang melampaui batas. Yang kedua tafsir, yakni sikap boros. Untuk memperkuat pembelajaran kita, yakni kita akan mempelajari sebuah
menghindari hidup berfoya-foya sesuai dengan apa yang kita bacakan di awal dalam literasi kita. Selanjutnya saya akan menunjuk salah satu atau ada yang berani membacakan ayatnya berikut dengan terjemahannya. Oke, silakan Mas Reo. Selanjutnya terjemahannya. Artinya, sesungguhnya pemborok-pemborok itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, jadi ayat itu sudah jelas bahwa sikap hidup boros adalah salah satu dari saudara-saudara setan. Selanjutnya kita akan mendengarkan atau mengamati sebuah video untuk memperdalam pemahaman kalian terkait apa itu perbedaan antara tafsir dan isyrak. Jadi penanyaan tidak tersebut di atas bahwa isyrak artinya membeli sebuah sesuatu dengan cara yang baik, tetapi dengan cara melampaui batas. Sedangkan tafsir artinya dia mengerjakan sebuah karunia atau karunia yang diberikan Allah kepada kita, tapi dengan cara yang salah. Misalnya membeli minuman khamar. Selanjutnya adalah kita mempelajari dampak negatif dari perilaku hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk memenuhi kebahagiaan duniawi melainkan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamor kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan sifat iri. Selanjutnya, cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta dengan segala prioritas. Artinya, kita prioritaskan dulu yang mana sebuah kebutuhan, kemudian yang mana keinginan tak. Jadi kalau setelah kebutuhan ini sudah terpenuhi, baru kita membeli apa yang kita inginkan, kalau memang ada lebihnya. Yang selanjutnya adalah bersyukur, selalu bersyukur. Apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, kecil ataupun banyak, kita tetap bersyukur kalau itu adalah salah satu anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah membiasakan bersedekah. Jadi tanpa kita sadari bahwa harta sebenarnya adalah apa yang kita sedekahkan kepada orang lain, bukan apa yang kita pegang. Jadi apapun kita sedikit atau banyak, tetap kita itu berikan kepada orang yang membutuhkan. Dan selanjutnya bersifat selektif dan terencana. Saya rasa kalian semua ini pasti memiliki yang namanya masa depan. Ternyata kira-kira masa depan kalian ini punyakah sebuah biaya ke depan?
punya. Jadi karena adanya sifat selektif dan terencana ini, sehingga masa depan kita tidak terlampau. Jadi setelah kita membelanjakan aset kita, sudah kemudian kita tabung. Karena kenapa? Karena tabungan inilah yang akan membawa kita ke masa depan. Selanjutnya kalian silakan berkumpul dengan teman kelompok yang masing-masing. Sudah berkumpul ya? Sudah. Kemudian siapkan buku tulisnya, kemudian foldernya. Sudah kalian ini seperti di awal, yakni membuat sebuah proyek atau sebuah karya di mana untuk memotivasi seseorang untuk menghindari sikap akhlak berfoya-foya. Jadi cara membuatnya kalian ini adalah melalui smartphone kalian menggunakan HP. Baik itu kalian buat sebuah di mana lagi, di Canva ataupun di Capcut ataupun media sosial lainnya yang bisa membuat kalian motivasi. Nanti setelah kalian buat, kemudian kalian buat sebuah tangkapan layar, kemudian dikirim ke saya untuk sebagai bahan penilaian. Saya silakan dibuat. Bagaimana bisa lewat Canva ataupun Capcut ataupun media sosial lainnya, bagaimana kalian membuat sebuah kata-kata untuk motivasi untuk diri misalnya dan kepada orang lain, cara menghindari hidup berfoya-foya. Dengan kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, kita sudah membuat karya motivasinya. Sudah. Coba diperlihatkan. Ini boleh. Gimana? Bisa dibacakan perwakilannya? Jika bukan akan kesadaranku, Karya sebuah kata-kata atau motivasi. Capcut? Oke. Bukan akan kesadaranku akan agama, mungkin sekarang aku sedang berfoya-foya dengan uang, harta, wanita di luar sana. Tapi aku sadar semua itu fana dan tipuan dunia. Kayak itu. Bagaimana dengan kelompok? Dengan banyak sahabat tapi setia kawan, bijaksana, mau menghargai, menerima teman apa adanya dan suka menolong. Itulah kunci banyak sahabat. Ya. Bagaimana dengan kelompok terakhir? Gimana? Jauhilah oleh kalian berperilaku berfoya-foya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah SWT tidak suka berfoya-foya. Ketiga, saya minta untuk bisa mengupload di sosial medianya terkait dengan apa yang kalian sudah buat tadi untuk motivasi, karena ini sebagai amal jariah kalian, bagaimana kalian bisa termotivasi. Perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hal. Keempat, seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada di Dalam kita hari ini bahwa harta adalah sebuah cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka bisa bermanfaat. Tapi jika harta dikelola dengan salah, maka akan mencelakakan kita. Berarti kita harus pandai-pandai dalam mengelola harta ataupun sebuah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, yaitu disebut dengan israf. Kemudian boros yang ditafsir dalam membelanjakan sebuah harta. Kemudian tafsir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak pada haknya. Jadi tafsir itu artinya boros, kita membeli sebuah barang itu tidak pada jalannya, artinya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, seseorang yang berperilaku israf apabila dia membelanjakan harta melewati batas ketentuan dan
Selanjutnya refleksi. Yang pertama, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus yang pertama bersyukur. Bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu mendekatkan diri agar terhindar dari sikap akhlak mazmumah, terutama hidup berpoya-poya. Tadi saya sudah kirim di grup kalian terkait sebuah soal refleksi dengan tugas struktur, di mana tugas ini hanya untuk mengetahui tingkat sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Dan setelah itu kita sudah tahu yang ini bahwa misalnya Jelo yang tahu sudah paham kata kalian ini. Kalau misalnya Nisa yang masih ada kekurangan dalam pembelajaran ini, kita melakukan yang namanya remedial. Oke, silakan dibuka di grupnya untuk mengisi link, refleksi, dan tugas struktur. Silakan. Sudah dibuka ya? Sudah. Sudah diisi juga? Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih pembelajaran hari ini. Insya Allah minggu depan kita masih membahas pembelajaran pendidikan agama Islam, tetapi terkait dengan cara menghindari sikap takabur. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.